Di sekolah, Kak. Ya. Di rumah ya? Ya, saya di rumah sambil gawe. Masih stay ya. Sekolah. Oke, kita mulai. Ini kita kelas 1. Ada 11 orang. Jadi Orang buruk anak datang. Suara saya terdengar, Kakak? Terdengar. Ya, terdengar, Kak. Halo? Ya, terdengar, Kak, suaranya, Kak. Terdengar jelas. Oke, sebelum kita masuk, kita mulai. Kita sesi foto dulu untuk kelas 1. Jadi silahkan dibuka kameranya, kakak-kakak. Ya, Kak Eni. Nggak mau terbuka, Kak. Oh, udah mau terbuka? Ya, mau. Oke. Ini belum ada terbuka. Sebelas orang. Oke, Kak Noprianto. Siap. Ini saya foto ya. Siap. Kakak Men, siap. Siap, Kak. Lanjut. Oke. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ulang lagi. Takutnya ada yang masih istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kakak-kakak yang hebat, yang luar biasa, peserta desiminasi PJOK PKG. Oke, di sini saya bukan sebagai narasumber, tapi saya sebagai fasilitator yang mendampingi kakak-kakak untuk selama 3 bulan ini. Jadi apa saja kendalanya, apa saja masalahnya, baik itu di LMS atau tugas apapun, boleh di chat saya, dikasih tahu sama saya, nanti insya Allah kita sama-sama bantu. Ya kakak-kakak? Ya, ini mau presentasi. Kakak Yeni. Oke, sebelum kita mulai nih, masuk, saya memperkenalkan diri saya dulu. Oke, kakak-kakak di sini pasti ada yang beberapa yang sudah tahu. Saya juga lihat nih wajah-wajahnya. Oh, bukan asing lagi bagi saya. Oke, saya Devi Rahma, fasilitator kelas 1. Saya bekerja di instansi SMA Negeri 5 Kota Jambi. Itu aja. Kalau mau tahu yang lain, nanti. Jadi sekarang, setelah saya kasih tahu nih, saya siapa, saya mau tahu dong, kakak-kakak satu-satu memperkenalkan diri. Biar kedekatan kita makin baik. Tak kenal maka tak sayang. Jadi silahkan mulai dari siapa ya? Putra boleh deh. Putra. Kakak Putra.
Oke, terima kasih Kak ya. Oke Kak, sebelumnya perkenalkan nama saya Men Andika Putra, alumni dari Porkes 2007 ya, dan tamat selesai 2013 di Unja Porkes. Sekarang saya ngajar di SMK Negeri 3 Kota Jambi. Mungkin itu saja Kak. Terima kasih. Assalamualaikum. Motivasi masuk ini apa sih, Kak Putra? Kakak Put. Iya Kak. Motivasinya apa sih masuk PKG PJOK? Motivasi untuk masuk PKG PJOK untuk lebih mendalami aja Kak, dan untuk menjadi yang lebih baiklah untuk kedepannya di mata pelajaran PJOK untuk di bidang keolahragaan. Sip, lanjut. Bella? Kakak Bella? Iya, Kak. Oke, ada Kak Bella. Mana Ada. wajahnya Kak Bella? Bentar, Kak. Oh iya, silahkan Kak Bella. Nama saya Bella Fitrianingsih. Ngajar di SD 205 Kota Jambi. 205, SD 205. Iya. Daerah mana tuh Kak Bella? Di daerah Simpang Rimbo. Yang SD tingkat ya? Iya. Terus di Unja ya Porkes? Iya, di Porkes di Unja. Masuk tahun berapa tuh? Tahun 2017. Motivasinya apa masuk ini? Diseminasi? Motivasinya mau mengembangkan pembelajaran PJOK. Yap. Oke, lanjut Kak Nine. Boleh Kak Nine? Halo Kak Nine. Iya. Saya dengar suara saya, Kak. Ini saya yang nggak dengar atau gimana ya? Halo. Halo Kakak. Halo. Dengar Kak suara saya, Kak? Dengar. Orangnya nggak Dengar kelihatan. ya. Baik. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan nama saya Nina Sinisea. Saya mengajar sama seperti Bu Bella tadi dari SD Negeri 205 Kota Jambi. Motivasi ya Kak ya, sebelum ditanya. Ya, Motivasinya ingin mengikuti kegiatan diseminasi ini, yang pertama ingin menambah ilmu tentunya. Kemudian yang kedua ingin menambah teman, silaturahmi lagi. Udah itu aja Kak, itu adalah motivasi untuk mengikuti diseminasi PJOK PJOK. Oke, terima kasih Kak Nini. Kak Boy? Ya Kak. Ya, Terima kasih Kak. kan Kak Boy. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Boso, mengajar di SDN 93 Kota Jambi. Saya merupakan alumni Porkes tahun 2012. 2012 maaf. Alumni. 2027 selesai tahun 2012. Motivasi saya mengikuti kegiatan ini pertama ingin menambah wawasan pelajar juga, kemudian memberikan yang terbaik pada peserta didik, ilmu yang bisa nanti diterapkan dari PKG, dan juga
menjadi pendidik yang lebih profesional lagi. Terima kasih Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Siap. Oke, terima kasih Kak Boy, Kak Ramona. Kak Ramona, boleh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semangat Kak Ramona. Semangat. Kasih kakak fasilitator, Kak Devi. Perkenalkan, nama saya Ramona Murlisa. Saya guru SD 94 Kota Jambi. Alumni Porkes tahun 2014, lulusan 2018. Itu, Kak. Motivasinya dong, Kak Mon. Ya, Kak. Kenapa ikut kegiatan ini, Kak Mon? Motivasinya mengembangkan ilmu-ilmu PJOK dan bisa menjadi guru yang profesional. Amin. Oke, terima kasih. Kak Yeni boleh dong, Kak Yeni? Ada Kak Yeni? Ada Kak. Iya, yang lama ditunggu-tunggu nih. Iya Kak, ini videonya udah mau. Kenapa? Entahlah ya. Nantilah untuk ke depannya insya Allah ada videonya. Kabur ya. Udah kenal semua. Iyalah. Wahai Kak Yeni, silakan. Kak Devi dan abang kakak semuanya, perkenalkan saya Yeni Kurniawati, mengajar di SD 211. Saya alumni Porkes Unja angkatan 2013. Insya Allah lulusnya 2017. Pas ya. Motivasinya mengikuti PKG, mengembangkan kompetensi, terus menjadi guru yang lebih semangat lagi gitu Kak. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Yeni. Siapa Sama. lagi yang belum nih? Kak Yones ya? Halo Kak Yones. Halo ya Kak. Iya. Ada Kak Yones? Ada Kak. Wajahnya mana wajahnya? Ini videonya nggak mau nih Kak. Troubleshoot. Oke, sinyal berarti. Ya, silahkan Kak Yones. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yones Ferdinand dari instansi SD Negeri 219 Alam Barajo. Ya. Lulusan Porkes tahun 2011. 2011. Tamat atau masuk? Tamatnya 2011 Kak. Oh, tamatnya 2011. Motivasi saya mengikuti PKG PJOK ini, di mana saya ingin mengembangkan diri dan menjadi guru yang profesional. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari tadi yang SMA, jenjang SMA baru 1. Selebihnya SD. Siapa lagi yang belum Kakak? Kak Bagus. Kak Boy udah. Kak Bagus, Kak Muhammad. Ada orangnya? Ada Kak. Oh ya, silakan. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan kakak sekalian, nama saya Muhammad Ala Rofandi Mardia. Ya. Saya mengajar di SD Negeri 222 Kota Jambi. Saya masuk Porkes Unja itu tahun 2018 dan lulus tahun 2022.
Motivasi saya mengikuti kegiatan ini tentunya ingin menambah ilmu baru dalam cara mengajar di bidang PJOK dan juga mengusahakan yang terbaik untuk peserta didik, Kak. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Muhammad. Oke, yang belum silahkan. Siapa yang belum lagi? Kak Mona? Kak Bagus belum ya? Ada Kak Bagus? Ini Kak Bagus nih jenjangnya apa nih? SD, SMP? Kak Bagus Mulyono. Kak Boy udah. Kak Noprianto udah. Oh, udah. Kak Bagusnya nggak ada. Ini Belum. oh belum. Ah iya, silakan Kak Noprianto nih. Belum, baru ngomong ya. Lanjut Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal untuk Kak fasilitator kita. Oke. Ya. Dan guru-guru SD ini saya satu korwil semua ini. Oh iya, mantap nih kerjasamanya nih. Udah nggak ada yang asing lagi. Jadi guru-guru yang SMP dan SMA salam kenal. Saya Nopri Antoni dari SD 42 Kecamatan Alam Barajo. Oh, Alam Barajo. Di belakang Jamtos. Belakang Jamtos. Ya. Sedikit profil mungkin ya, saya tamatan 2007 Universitas Negeri Padang D2 dan 2010 Punja S1-nya. 2010. Ya, domisili di Komplek Guru, Perumahan Guru Mayang. Oh, Mayang. Ya, oke. Ya, motivasi mengikuti kegiatan ini ya terutama ini kan kayaknya untuk memperkuat kita untuk memahami lebih kurikulum Merdeka sepertinya ya. Jadi karena kita ya pribadi sih masih belum paham betul ini kurikulum Merdeka ini, terutama yang PJOK-nya ini. Apalagi di sekolah berdebat tentang yang namanya apa itu apa ini nih yang kita ributkan kemarin. Apa itu Kak? Yang apa P5. Tentang P5 itu. Jadi banyak guru-guru kelas yang sepertinya masih banyak belum paham, bahkan ada yang guru penggerak pun masih kurang nyambung dengan P5 itu. Seolah-olah mereka enggan P5 itu bergabung dengan guru bidang studi. Jadi mereka pikir P5 itu masing-masing. Itu aja sedikit. Oke, terima kasih Kakak Nopriantoni. Oh, banyak nih ceritanya nampaknya nih. Boleh nih berbagi nih Kak Nopriantoni. Siapa lagi nih sebelumnya? Asal jangan berbagi uang. Oh, berbagi uang. Aduh. Kak Bagus, mana Kak Bagus? Ampun. Kak Bagus ini SD atau SMP? Oh, masih ngajar. Halo Kak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus Ardi Mulyono dari SD 205 Kota Jambi.
Selamat siang. Banyak SD kakak-kakak, 205 di sini ya? ibu-ibu. Motivasi saya ingin menimba ilmu berbagi agar ini dapatnya di guru profesional. Sekian dan terima kasih. Oke, siap. Terima kasih Kak Bagus. Berarti 3 orang ya di 205 ya? Oh. Oke, terima kasih kakak-kakak. Ini kan baru pertama kali kita kenalan ya. Jadi daya ingat saya agak lambat. Jadi seiring waktu nanti kita sama-sama, kan hampir 3 bulan kita akan berinteraksi. Baik itu Maya, Tata Maya, dan nanti luring insya Allah mungkin 6 hari kalau nggak salah saya kita akan ketemu. Semoga nanti kedekatan kita bagus untuk kelas kita. Kita akan mulai masuk ke orientasinya. Saya izin screen. Bagus, matiin mic aja Bagus. Oke, siap. Terima kasih. Oke, izin. Oke, kita masuk ke orientasi program pengembangan kompetensi guru PJOK. Kakak-kakak sekalian, silahkan disimak. Selamat datang Bapak dan Ibu peserta PPKG PJOK. Salam dan bahagia. Assalamualaikum. Salam damai. Kemudian, tugas kakak-kakak, kita ada kolom chat. Silahkan tulis nama Bapak Ibu di dalam kolom chat tersebut. Sertakan nama benda, hidup atau mati, yang dapat menggambarkan kakak-kakak semua. Jelaskan alasannya, kenapa pilih itu. Misalnya air, karena agar dapat menyirami semua teman-teman PJOK. Oke, silakan saya tunggu mulai dari sekarang. Oke. Ibaratkan kakak-kakak sebagai apa, bendanya hidup atau mati, yang dapat menggambarkan kakak-kakak semua. Silahkan dikirim ke kolom chat kita. Belum ada yang ngetik. Yang ada di sekitar kita aja, ibaratkan kakak sebagai apa. Oke, Kak Nokrianto sudah nih. Kak Nokrianto ibarat kancil.
cerdik dan mengatasi segala sesuatunya. Insya Allah. Oh, amin ya. Kancil. Kakak-kakak yang lain sebagai apa? Boleh. Ya, Kak Ramona. Raise hand, ada apa Kak Ramona? Kak Ramona. Ini kakak-kakak nampak kolom chat pesan di samping di Zoom kita. Tapi saya kira ada yang mau ditanyakan Kak Ramona. Kak Muna sebagai apa? Ibarat dirinya. Panjang rupanya. Coba saya tunggu tadi. Kak Nine. Kak Nine ibarat pena. Alasannya pena dapat menuliskan pengalaman atau pembelajaran yang dapat selalu diingat. Luar biasa. Masya Allah. Kalau Kak Muhammad sebagai air tetap tenang dalam menghadapi setiap rintangan, insya Allah. Ini air apa Kak Muhammad? Air terjun atau air apa yang tenang? Oh, Kak Yones. Langkah perjalanan 1000 mil dimulai dari langkah pertama. Semoga pertemuan hari ini sinyal nih. Oke. Halo? Halo kakak-kakak. Masih mikir, masih pada mikir. Masih pada mikir. Oh, panjang ya mikirnya. Si Boy buka Google Boy ya. Oh, boleh. Kau tahu Bang? Boleh. Buka Silakan buka ada yang buka pengetahuannya. buka Google ya. Tapi jangan sama. Bang, kau tahu Bang? Menggambarkan PS Boy. Bang, jangan nyuruh PS sini Bang. Ayo oke. Kenapa tuh? Kenokik oke. Ini duduk. Nah, ya ini air es. Alasannya apa air es tuh kayak ini? Mana kayak ini nih? Kenapa air es?
Itu Kak, punyanya Pak Al Arab. Air apa Kakak tanya tadi itu? Oh, punya Pak Al Araf. Oh, airnya tenang tuh air es. Oh iya. Kalau Kak Yeni air apa? Buka lagi mikir, buka Google. Buka Google. Mudah yang ada di sekitar kakak-kakak aja, nggak usah lama-lama. Semua jalan itu kalau dipikiri kan lambat nanti. Dicoba aja langkah. Apa tuh kira-kira? Kakak tengok buku di depan, atau kakak tengok apa di depan kakak? Ya, cuman ini Kak Yones, Kak Muhammad, Kak Nini, Kak Ramona aja belum. Cuman 4 orang yang Kak Boy apa ya, Kak Boy? Lagi mikir, Kak. Oke, sambil nunggu mikir. Oke, Kak Mona. Oh, Kak Mona sebagai HP selalu dipergunakan. Iya. Siapa yang mau gunain Kak Mona? Oke. Jawabannya masih ditunggu tuh. Kak Yeni, pintu jalan keluar setiap permasalahan. Oh, sebagai pintu. Oke. Mantap nih jawabannya nih. Oh. Tahiyut Taida, Masya Allah. Oke, sip. Terima kasih jawabannya kakak-kakak. Oh, Kak Putra sebagai jam tangan. Selalu mengingatkan kita di setiap waktu. Iya, dak Kak. Ya, semoga waktu kita yang kita lakukan nih bermanfaat. Oke, terima kasih. Agenda kita hari ini itu 90 menit digabung sebenarnya. Pengenalan seharusnya 1 jam, 1 jam itu 45 menit. Kemudian 1 jam lagi kita akan membahas modul 1.1. Pemaparan tujuan. Jadi sekarang yang akan kakak-kakak lakukan sebelumnya, nih, apa sih pembelajaran PJOK di sekolah itu? Pentingkah pembelajaran PJOK di sekolah? Silakan jawab di kolom chat. Penting nggak? Apa sih tujuan pembelajaran PJOK di sekolah? Ngapain sih? Apakah anak harus? Oh, perlu. Untuk apa? Soalnya kan banyak nih pemikiran guru-guru MAPA lain, PJOK itu tidak terlalu penting. Atau PJOK cuman pembelajaran yang tidak menguras pikiran, hanya menggerakkan fisik saja. Setujukah kakak-kakak? Silahkan ketik di kolom chatnya. Ya Kak Nopri? Yuk, lagi diketik. Yuk. Silahkan. Penting. Penting.
PJOK itu sebagai, setujukah jika PJOK itu hanya mapel hiburan yang untuk senang-senang saja? Penting, Kak ini bilang penting, Kak Mona bilang penting agar siswa tidak jenuh dalam kelas. Oh, dan menyehatkan jasmani dan rohani anak. Ya, benar. Ada lagi pendapat yang lain, kakak-kakak? Silahkan. Penting karena Kak Boy ya. Kak Boy bilang penting karena PJOK memberikan ruang anak untuk bergerak, bermain, dan meningkatkan kebugaran peserta didik. Kak Nini sangat penting karena dengan adanya pembelajaran PJOK dapat meningkatkan. Pokoknya include semuanya jawaban kakak-kakak pasti untuk kebugaran jasmani, pasti untuk anak aktif, bergerak, lebih ke situ. Benar. Kalau dibilang PJOK itu hanya mapel hiburan gimana tuh kakak-kakak? Pendapatnya? Kurang setuju? Kan banyak tuh. Nggak setuju ya? Iyalah. Karena Kak Boy ini sepotong-sepotong nih nulisnya. Perlu langsung tumbuh kembang. Tidak setuju. Oke, kakak-kakak. Ini saya mau tanya lagi satu lagi. Terus tantangan utama di dalam pembelajaran PJOK apa? Nggak usah tulis di kolom chat, tapi jawab aja langsung. Siapa yang mau bantu jawab? Tantangan utama dalam proses pembelajaran PJOK itu apa? Yang mau jawab silahkan buka mute-nya, mikrofonnya. Atau kita spin nih satu-satu. Gila. Siapa yang mau bantu atau mengutarakan pemikirannya nih? Kita kan guru olahraga nih. Nggak bisa pakai mikrofon, Kak. Oh, Kak Nini di chat aja kalau nggak bisa pakai mikrofon. Boleh di chat aja kalau Kak Nini. Ya, Kak Mona? Oke, Kak Noprianto paling utama karena PJOK mengajari bagaimana cara hidup sehat, kesehatan itu paling utama. Belajar. Oke, terima kasih Kak Noprianto jawabannya. Sebenarnya banyak kendala yang dihadapi guru-guru PJOK di lapangan. Entah itu dengan anak, entah itu dengan mapel lain. Jadi di sini saya mau kakak-kakak terbuka apa yang kakak-kakak alamin selama jadi guru. Saya baru, mungkin ada yang lebih dari saya, lama udah ngajar. Saya baru 13 tahun jadi guru. Kakak-kakak mungkin ada yang 20 tahun. Problemnya apa? Seperti itu. Apa yang ditemui kendalanya apa? Halo Kak. Ya, silakan.
Ini Kak Boy. Yones, Raise Kak. hand. Oh, Yones. Ya. Oke. Sabar Kak Boy. Kalau kendala yang selama ini yang masih terkendala itu Kak dua, Kak. Apa Yang pertama itu sarana prasarana. Oke, sarana prasarana. Seperti Terus? itu lapangan tidak memadai Kak. Kalau di sekolah itu banyak tidak memadai. Jadi kami kadang kalau untuk permainan bola itu kami biasanya ke luar sekolah cari lapangan. Kemudian ada beberapa anak yang berkebutuhan khusus. Oh, kakak sekolahnya di mana? SD 216 Kak. Oh. SD 216. Kebutuhan khususnya mungkin cat-cat bawaan atau gimana Kak? Anggota tubuhnya itu tidak sempurna Kak. Kadang kan anak tuh kan nengok kawannya main, dia pengen juga main sementara kemampuan tubuhnya kan tidak memadai. Jadi itu yang kadang tuh mau disuruh olahraga juga kasihan, takut jatuh kan. Tidak disuruh olahraga, dia tetap ngotot mau olahraga juga. Efeknya jika dia mengikuti aktivitas olahraga? Kalau bersenggolan dengan teman itu dia gampang jatuh Kak. Kalau ada kontak fisik itu biasanya anaknya jatuh. Ya, itu kendala yang kakak hadapi di lapangan ya? Sarana, iya, Kak. siswa. Kalau lebih ke pembelajaran PJOK-nya? Kalau pembelajaran PJOK paling juga materi Kak. Ya ke sarana prasarana juga Kak. Soalnya kalau misalnya ada materi voli misalnya, itu lapangan enggak ada kan. Jadi susah juga. Oke, terima kasih Kak Yones. Itu kendalanya. Terus di sekolah Kak Boy gimana? Kalau di sekolah saya itu mungkin saya baru pengalaman di sekolah saya itu saya menjadi 12 tahun kan. Soalnya kendala yang saya hadapi itu lebih kurang dengan Kak Yones tadi itu ya berbeda ya. Izin Kak Boy. Ini suara Kak Boy di saya bergema-gema nih. Halo. Cek. Ini agak ini harus ini azab ya. Iya. No, saya azab. Iya, Kak Boy. Oke, sip. Silakan. Tempat Kak Boy. Kita memberi azan kita dulu. Izin screen.
Halo. Nah, lanjut lagi sambil dengerin azan. Oke. Komitmen utama itu mendorong dan mendukung semua anak dalam menempuh perjalanan yang dipandu secara pedagogik dan disusun untuk membantu mereka menemukan nikmat dan manfaat latihan kebugaran, olahraga, dan bermain secara efektif. Iya, inflowing, teknik, happy fun, atau enjoy, kan beda-beda tuh. PJOK memfasilitasi belajar menikmati geraknya. Nih, silakan kakak-kakak lihat kondisi saat ini, perkembangan pembelajaran PJOK, tuntutan untuk menyampaikan pengajaran PJOK yang efektif dan berpusat pada peserta didik. Kondisi yang diharapkan, guru PJOK yang memfasilitasi PJOK yang berpusat pada muridnya. Terus praktik pembelajaran yang cenderung eksklusif berdasarkan bakat dan bentuk fisik, gender, dan abilitas. Kondisi yang diharapkan pembelajaran untuk semua peserta didik. Kebutuhan orientasi PJOK sebagai pembelajaran untuk peserta didik. Kondisi yang diharapkan pembelajaran untuk mengembangkan keterampilan, pengetahuan, pemahaman, dan sikap peserta didik untuk aktif sepanjang ayat. Itu dia. Jadi perkembangan PJOK ada kondisi saat ini, ada kondisi yang diharapkan. Jadi ya masuk ke tujuan dan dampak program. Program kita mengembangkan kompetensi guru PJOK terus-menerus baik secara mandiri maupun kelompok. Meningkatkan kolaborasi dalam komunitas belajar demi terciptanya pembelajaran PJOK yang berkualitas. Imbasnya, guru PJOK mampu memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berkualitas dan berpusat pada murid secara bermakna. Ujungnya, peserta didik Indonesia secara mandiri berpartisipasi dalam aktivitas jasmani sepanjang hayat. Jadi aktivitas dilakukan sepanjang mereka hidup. Jatuhnya seperti itu. Oke. Ya, kita masuk ke modul 2. Modul selanjutnya. Bentar ya kakak. Nih. Nampak kakak? Kakak nampak? Modulnya? Nampak kak? Kelihatan nggak? Oke. Kelihatan ya? Ya kak. Siap. Oke, ini modul refleksi untuk perubahan paradigma diri guru PJOK. Jadi apa nih sebelumnya? Kita sebagai guru PJOK nih, apa sih? Sebelumnya. Terus tujuannya apa? Tujuan akhirnya apa nanti? Oke, siap. Ini Bapak-bapak silahkan merefleksikan atas bagaimana mereka melakukan sebagai guru PJOK. Jadi kakak-kakak itu refleksi itu apa tuh? Mengapa PJOK?
Oh maaf, kakak-kakak saya terlempar keluar nih sinyal. Sampai di mana tadi kita? Iya Kak, gitu nih Kak. Terlempar saya. Sama nih. Oh, refleksi. Refleksi yang saya bilang barusan nih dari awal tadi, ada saya nanya sama Kak apa ya? Yones atau Kak Noprianto. Kayak mana sih kita jadi guru PJOK? Jadi rupanya di modul 1.1 ini yaitu merefleksikan. Kayak mana sih kita sebagai guru PJOK? Apakah apa yang kita rasakan, apa yang terjadi di diri kita, apa yang terjadi di lingkungan kita? Jadi harus jawab satu-satu. Makanya saya pakai spin ya. Tadi 2 orang yang sudah jawab. Kak Boy belum. Terhalang sama azan tadi. Iya Kak. Tadi masih tantangan sama kendala ya. Kita punya Mona di sini, kita punya Yohanes, Kak Yohanes, kita punya Kak Nine, kita punya Kak Boy, kita punya Kak Putra. Siapa nih lagi? Kak Marcos belum kenalan tadi. Nah, Marcos baru ya masuk ya? Ya, baru masuk. Kemana kakak? Jauh perjalanan. Baru ini selesai ngajar. Ini mau ngajar lagi, Bu. Rajin ya. Ya, ini lagi di sekolah, Bu. Kak Yeni, Kak Bagus, siapa lagi yang belum? Kak Muhammad. Kak Yeni, Kak Putra, Kak Boy, Kak Bagus. Kak Yeni. Nopriantoni sudah, Yones. Sudah. Ada yang belum kah? Oke, kita mulai. Spin harus jawab, harus tampil. Ya. Mulai. Kak Putra. Kak Putra, silahkan. Kak Putra. Menghilang kah? Atau kalau enggak Kak Putra lagi keluar, boleh yang lain silahkan. Kak Boy udah selesai azannya? Sudah Kak. Boleh, silakan. Nah, mantap suaranya nih. Ini tentang refleksi Kak? Ya, benar, refleksi. Baik Kak, terima kasih atas kesempatannya Kak fasilitator serta rekan kakak serta PJOK. Kembali kepada refleksi sebagai guru PJOK yang menurut saya
untuk merefleksikan diri. Terus saya ada beberapa hal yang mungkin diri saya pribadi yang selama ini saya sebagai guru mungkin masih belum maksimal Kak, dalam memberikan pembelajaran khususnya di sekolah saya yang mungkin masih pendekatannya yang belum maksimal kepada peserta didik. Apakah peserta didik itu sudah merasa terpenuhi dengan apa yang kita berikan, materi yang kita berikan, kemudian modifikasi ataupun jenis pembelajaran yang kita berikan. Mungkin masih banyak yang perlu kita perbaiki. Apakah itu pendekatannya? Ya mungkin itu Kak. Secara singkat mungkin. Oke, singkat. Kak Boy tadi sudah jelasin secara singkat refleksi sebagai guru PJOK. Refleksi itu apa dulu tuh Kak Boy? Kalau menurut saya sih Kak, refleksi itu paling penilaian terhadap diri kita kembali atau cerminan, menurut saya seperti itu Kak. Oke, sip. Sejauh mana kita sudah selama ini dengan peserta didik itu, apakah sudah maksimal atau masih banyak yang perlu kita benahi, kita perbaiki untuk menjadi lebih baik lagi dan lebih profesional lagi. Ya mungkin dari kegiatan ini nanti bisa meningkatkan kemampuan kita sebagai guru. Apakah proses refleksi itu penting dalam pengajaran PJOK, Kak Boy? Sangat penting sekali Kak. Jangankan kita peserta didik saja, kita refleksi juga kan dalam kegiatan pembelajaran, apalagi kita sebagai guru kan, sebagai guru yang bukan hanya mengajar, tapi juga kita membimbing, membina peserta didik itu kan, bukan hanya dari sekedar dari segi materinya saja kan. Iya. Saya juga di sekolah etika juga saya ajarkan adab, etika, sopan santun juga kan. Siap. Terima kasih Kak Boy. Ya Kak. Silahkan yang lain sebelum di spin. Tadi Kak Putra sudah masuk lagi atau belum? Kak Putra? Belum, berarti yang lain aja. Saya spin lagi, tapi tidak saya tampilkan. Di sini dapat Kak Nini. Silakan Kak Nini. Kak Nini. Atau Kak Yohanes, boleh? Silahkan. Ya Kak. Kak Yohanes, silahkan. Pentingnya refleksi ya Kak? Iya, refleksi itu apa? Terus pentingnya refleksi itu dalam proses pembelajaran PJOK itu bagaimana? Terima kasih Kak. Refleksi itu kan mengingat atau merenungkan apa yang sudah pernah kita ajarkan. Apakah kita mengajar itu sudah benar, ataukah ada kesalahan-kesalahan kita, itu yang perlu kita perbaiki. Dimana tujuan refleksi itu bagi guru sebagai agar dapat memahami apa saja kelemahan dan kekurangan diri kita dalam menyampaikan materi pelajaran. Itu saja Kak. Oke, itu saja Kak Yohanes. Yuk Kak Yohanes, sorry. Oke, terima kasih Kak Yohanes. Boleh yang lain?
Ini kalaupun saya spin orangnya nggak respon susah juga ya. Bagus, silahkan. Kak Mona silahkan. Ramona. Tadi Kak Nine. Kak Nine, kemanakah dirimu Kak Nine? Ya, Kak. Hadir. Silahkan Kak Nine. Terdengar suara saya, Kak. Ya, suaranya tolong Kak Nine. Masalah itu suaranya. Terlalu merdu. Terdengar nggak Kak suaranya, Kak? Jauh ya? Halo. Ya. Jika pakai ini susah, pakai headset lepas aja nggak apa-apa. Maaf tadi keluar sebentar. Nah, ini kan suaranya gede nih, ayo. Apa itu Kak? Tadi Apa itu refleksi? Apa itu refleksi ya? Ya, apa itu? Refleksi itu kalau menurut saya ya Kak, refleksi itu seperti merenungkan kembali apa yang sudah kita lakukan selama ini gitu. Ya, itu adalah refleksi menurut saya Kak. Pernah ada refleksi di proses pembelajaran PJOK? Pernah, cuma tidak sering. Oke, pernah. Yang penting pernah. Oke. Siap. Yang lain? Nggak ada? Kakak-kakak? Jadi, motonya itu belajar dari hari kemarin, hidup hari ini, harapan untuk hari esok. Jadi yang paling penting itu kakak-kakak terus bertanya, kakak-kakak menggali lagi apa yang mau ditanyakan. Olahlah pikiran, olahlah otaknya untuk terus bertanya, biar nanti responnya bagus. Jika kita tidak ngasah terus, otak kita akan vakum, akan stuck di tempat aja, terus tidak ikut pembaharuan yang tidak nanti tidak support kita di lapangan. Perempuan tidak akan bisa seperti itu. Oh laki-laki, cuman laki-laki saja yang bisa untuk karirnya melejit untuk PJOK. Benar nggak kayak gitu? Kayak Kak Nine? Ya Kak. Benar dah, hanya untuk laki-laki saja guru PJOK yang karirnya bisa naik. Ya. Kalau perempuan enggak? Enggak juga sih Kak. Enggak juga sih. Sama. Kalau menurut saya sama. Sama. Semua punya kesempatan untuk belajar kembali, ya kan Kak? Asal ada keluarga yang mendukung, benar? Betul. Nah, itu utama. Itu kuncinya. Ya, Kak? Benar. Saya juga kalau tidak diizinkan sama suami saya juga nggak akan ikut. Ya, semuanya itu proses. Bagaimana cara kita merayu. Udah merdeka kan ini. Siap. Sebenarnya itu aja sih. Terus, kakak-kakak, saya terlewatkan tadi. Sebenarnya kita tuh harus di awal tadi, setelah kita perkenalan tadi, saya perkenalan, kakak-kakak perkenalan, kita harus buat kesepakatan kelas dulu. Itu yang saya kurang tadi. Itu yang saya lupa. Saya lupa tuh bagian itu. Jadi kesepakatan kelas kita harus buat, maksud saya untuk mengunci apa aturan atau ada larangan yang tidak dibolehkan di dalam Zoom kita, atau bagaimana kita berperilaku. Nih, saya harapkan nih kakak-kakak mulai dari ini tatap maya kita yang pertama, saya harapkan ke depannya kameranya on.
mau kemana pun silahkan. Maksud saya izin, maksud saya sholat boleh. Tapi kameranya kalau bisa di-on kan. Ya. Itu berpengaruh. Terus kenapa tadi kita masuk ke LMS-nya tidak bisa? Yang saya harus kirim dulu linknya. Kenapa tidak bisa kakak-kakak langsung klik di LMS-nya? Karena dulu saya sebagai peserta juga seperti kakak-kakak ini, saya harus baca dulu. Saya buka dulu modul pertamanya. Sudah centang biru, baru terbuka kunci-kunci di bawahnya semuanya. Jadi kakak-kakak, seberapa lama kakak-kakak buka LMS? Mulai dari tahu sebagai peserta LMS. Saya kemarin lihat Kak Nine terakhir itu hampir 1 jam dia buka LMS. Yang paling hemat bukanya siapa ya? Yeni mungkin ya. Yeni karena terlambat bukanya, Yen. Kak Yen ya? Ya, Pak. Harus ditelepon dulu sama Misuginya baru respon ya. Siap, Kak. Oke. Kita buka dulu untuk kesepakatan kelasnya. Terlewatkan. Minta maaf saya. Karena ini ya saya bilang dari awal, saya ini bukan pintar dari kakak-kakak, tapi saya lebih dulu dapat materi ini. Itu dia. Mana nih kesepakatan kelas kita nih? Mana nih? Ini dia. Nampak kakak-kakak? Nampak, Kak? Ya, kelihatan. Oke. Pertama, menyalakan kamera. Itu penting saya bilang. Itu penting. Kedua, mematikan mikrofon. Jika kita kan di ruangan, mungkin kalau di rumah ada anak atau ada siapa, tapi jika diharapkan kakak-kakak untuk menjawab, baru silahkan buka lagi mic-nya. Tapi kalau untuk masih saya memimpin atau teman-temannya menjawab, silahkan di nonaktifkan mikrofonnya. Kedua, hadir seutuhnya. Maksudnya hadir seutuhnya nih gimana nih? Dari awal kita masuk tadi, mulai masuk jam berapa kita, kakak? Jam 2. Jam 2. Jam 2 lewat mungkin ya? Ya. Jam 2 lewat. Terus kita 2 JP untuk hari ini. 1 JP-nya 40 menit, sebenarnya kita harus 90 menit. Jangan kakak-kakak setengah hadirnya, nanti keluar lagi. Karena hitungannya tuh ada tuh. Berapa jam, misalnya 2 jam. Kakak-kakak cuma 1 jam. Nanti hitungannya beda waktunya. Penilaiannya juga berbeda. Terus ini kan di-record ya kakak-kakak. Kakak kan udah tahu tuh, udah nampak di-record. Berarti yang bisa melihat ini orang dari BGP pusat, dari orang atas, ya. Saya cuman sebagai pasil saja. Menghargai waktu bersama. Nih, jujur kalau untuk Zoom, kalau kakak minta saya malam untuk mengadakan Zoom, mohon maaf saya tidak bisa. Kecuali urgent. Karena kalau sudah di rumah, saya agak riweh untuk membagi antara pekerjaan sama menghadapi bersama kita belajar nih sama kakak-kakak semuanya. Jadi mungkin rentang waktu Zoom itu habis zuhur. Ya kakak-kakak, setuju? Setuju kakak-kakak? Setiap hari ya, Kak ya? Enggak setiap hari, kita dapat tatap maya ini minggu ini Senin, Rabu, sama Jumat. Setuju Kak, siang. Jumat
Ya, Jumat siang, habis sholat Jumat. Setuju lah Kak. Habis Setuju. sholat Jumat ke Jumat. Iya, habis sholat Jumat. Karena kami pulang sekolah saya 11.30. Mohon maaf Kak, mau tanya Kak. Mm-mm. Ini kan kita kegiatan ini itu ada jadwalnya nggak Kak? Ada di kalendernya, silakan lihat di LMS-nya. Kak, apa? Udah lihat di kalender, cuman nggak ngerti kalendernya nih Kak. Kak Yones. Nanti kita belajar di grup aja ya, Kak Yones. Iya siap Kak. Oke, sip. Terus Terus, apa lagi? Ya, lanjut. Berarti dalam sehari itu kita pertemuan 90 menit ya? Enggak, kalau dulu saya ya, tergantung kalendernya, ada bisa sampai 3 JP. 3 JP itu 3 jam. Itu. Tergantung materi berarti ya Kak? Tergantung materinya. Tergantung. Oke? Tapi di grup dikasih tahu kan Kak? Iya pasti, insya Allah saya kasih tahu. Saya ini agak pelupa, tolong diingat-ingatin terus ya. Iya Kak. Oke, lanjut kesepakatan kelas kita, maksimalkan fitur chat. Nah, maksimalkan, silahkan bertanya di situ. Kalau mau nanya kakak-kakak silahkan klik raise hand-nya, baru boleh silahkan bertanya. Jika gangguan teknis adalah hal yang wajar. Saya dulu kawan saya satu kelas kemarin dia di daerah Tebo kesananya, saya nggak tahu. Dia sampai ke pokoknya di sekitar dia itu pohon-pohon karet banyak. Dia pakai motor untuk cari sinyal saja. Luar biasa. Nah, ini kesepakatan kelas kita. Kalau ada tambahan kesepakatan lain, saya harap, maksud saya dalam batas kita buka nih kamera kita on. Tolong kalau untuk laki-laki jangan sampai ada asap. Maksud saya lebih ke situ. Jadi nanti bahaya kitanya bahaya. Izin Kak? Silakan. Berarti dalam 1 minggu, Sabtu dan Minggu itu libur ya? Udah oke. Sabtu Minggu libur. Kecuali ada di kalendernya, kalau ada, biasanya yang tidak pernah diganggu itu hari Minggu. Siap. Hari Minggu nggak pernah diganggu, insya Allah. Dulu kami ada kendala jaringan listrik, jadi harus malam Zoom-nya. Ya mau gimana lagi, tapi saya mohon maaf kalau untuk malam saya nggak bisa. Ya kakak-kakak. Itu aja. Ada lagi pertanyaan seputar ini? Mulai masuk tadi, terus kita masuk ke refleksi. Apa itu refleksi? Ayo kakak-kakak. Jawaban atau pertanyaan apapun yang sekiranya kakak ngerasa tidak perlulah aku tanyain, maksudnya nggak usah lah, udah biasa, tanya aja nggak apa-apa. Saya aja ngerasa kurang dulu sebagai peserta, malu, takutnya pertanyaan saya atau jawaban saya itu nggak sesuai atau salah arah. Saya mikir gitu. Ujungnya ke sini saya rugi sendiri, saya ngerasa rugi. Kenapa tidak saya tanyakan dengan pasil saya dulu? Pasil saya itu dosen. Enggak, guru SMA juga sama. Tapi dia di Batanghari. Gitu. Kayak untuk cewek, kakak-kakak, aktif aja nggak apa-apa. Saya tidak membatasi. Saya ini pasil kakak-kakak. Saya bukan sebagai narasumber. Ilmu saya pun mungkin kurang, tidak banyak. Saya berbagi itu apa yang saya dapat duluan, saya bagi ke kakak-kakak. Apa yang saya jalani selama 3 bulan kemarin, itu yang saya kasih nih ke kakak-kakak. Gitu. Nggak ada, maksud saya
oh ini tua, ini muda umurnya. Oh, enggak kayak gitu. Kita sama aja. Kita belajar. Ya? Nggak ada yang ditanyakan? Kakak? Kalau kita mulai tadi jam 2, sekarang sudah hampir jam izin ya. Sebelum kita masuk ke hal pembahasan yang lain, saya matikan dulu recordnya. Ya.